Assalamualaikum, hai semua, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu panjang umur. Hari ini saya akan lanjut membaca buku Napas Terakhir. Oke, kita mulai saja. Akhir hidup sang pemimpin. Saudaraku, usiamu sangatlah sedikit. Usiamu hanyalah masa yang bisa dihitung dengan jari. Napasmu hanya beberapa helaan saja. Kendati engkau ingin menambah usia beberapa detik saja dengan membayarkan seluruh harta duniamu, niscaya engkau tidak akan mendapatkannya. Lalu, bagaimana kondisimu sekarang? Apakah engkau akan menyia-nyiakan usia dengan selalu bermaksiat kepada Allah? Engkau hanya menghabiskan waktu yang pendek di dunia hanya untuk berpoya-poya dan main-main. Sadarkah engkau, itulah sisa-sisa usia yang paling mahal dan sangat berharga. Abu Hazim menasihatkan hal itu dengan berkata, sesungguhnya barang dagangan akhirat sangat mahal harganya. Engkau menginfakkan harta dunia, namun engkau susah mendapatkannya walau sedikit. Jika manusia terhalang melakukan amalan, maka baginya hanya kerugian dan penyesalan. Ketika ia ingin kembali pada kondisi di mana ia bisa beramal, keinginan itu hanya sia-sia belaka. Kini mari kita telusuri sebagian kondisi sakratul maut dan datangnya kematian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah Rasulullah utusan Allah, sebaik-baik Nabi dan Rasul, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Ketika merasakan dahsyatnya sakratul maut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah mencelupkan kedua tangan beliau ke dalam ember yang berisi air dan mengusapkannya ke wajah. Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Sungguh setiap kematian ada sakaratnya. Tatkala Fatimah radhiyallahu anha melihat kepedihan luar biasa yang dialami Rasulullah, ia berkata, "Alangkah pedihnya wahai ayah." Beliau berkata, "Setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan kepedihan lagi." Beginilah keadaan sakratul maut pemimpin umat manusia akhir zaman. Ia adalah orang yang kakinya bengkak karena banyak sujud. Ia juga orang yang telah diampuni seluruh dosa dari awal hingga akhir hidupnya. Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah orang yang dijanjikan surga. Ketika sakratul maut, Aisyah menggambarkan momen itu melalui senandung syair. Sungguh tiada guna kekayaan dunia ketika napas tersengal dan dada sesak. Abu Bakar berkata, "Bukan begitu, wahai putriku, tapi katakanlah, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." Quran Surat Kahf ayat 19. Lalu Abu Bakar berkata, "Lihatlah kedua helai pakaian ini. Cucilah keduanya, lalu kapani aku dengan dua helai pakaian ini. Sungguh orang yang masih hidup lebih memerlukan pakaian yang baru daripada orang yang akan meninggal." Umar bin Khattab. Inilah Umar Al-Faruq, khalifah kedua, seorang sahabat yang dijanjikan surga. Inilah keadaan dan kisah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Az-Zubair pernah berkata,
Kami tak pernah sekalipun bersedih seperti kesedihanku terhadap Umar pada malam ia ditikam. Ia sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya bersama kami dengan kondisi badan yang paling bugar. Pada waktu subuh, Abdurrahman bin Auf sholat bersama kami. Ketika kami hendak pulang, tiba-tiba ada suara teriakan, Amirul Mukminin ditikam. Orang-orang pun berhamburan. Sementara itu, Umar yang saat itu berlumuran darah belum menunaikan sholat subuh. Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sholat, sholat." Umar berkata, "Ingatlah, Allah melihat orang-orang Islam yang menyia-nyiakan sholat." Umar lalu bangkit berdiri sementara dari lukanya mengalir darah. Umar berkata, "Wahai manusia, apakah orang yang menikamku berasal dari golongan kalian?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Demi Allah tidak. Kami tidak tahu siapa orang yang menikam engkau. Jiwa-jiwa kami menjadi taruhannya. Darah kami menjadi penebus darah engkau." Umar menoleh pada Abdullah bin Abbas dan berkata, "Keluarlah, tanyakan kepada orang-orang ada apa dengan mereka, lalu ceritakanlah kepadaku." Abdullah pun keluar. Sejurus kemudian Abdullah bin Abbas kembali dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, berbahagialah dengan surga. Demi Allah, aku tidak melihat mata-mata manusia, laki-laki atau perempuan, kecuali menangisi engkau. Mereka siap menjadi penebus engkau bahkan dengan ayah dan ibu mereka sekalipun. Engkau ditikam oleh budak Al-Mughirah bin Syu'bah. Ada 12 orang yang terluka bersamamu. Mereka dalam keadaan parah, menunggu takdir yang akan Allah tentukan untuk mereka. Kuucapkan selamat atas surga kepadamu." Umar berkata, "Perdayalah orang selain diriku dengan ucapanmu itu, wahai Ibnu Abbas." Ibnu Abbas berkata, "Mengapa aku tidak boleh mengatakan itu kepadamu, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, bila keislamanmu adalah kemuliaan, bila hijrahmu merupakan kemenangan, bila kepemimpinanmu adalah keadilan, dan engkau ditikam dengan zolim." Umar lalu menoleh kepada Ibnu Abbas dan berkata, "Persaksikanlah itu di hadapan Allah pada hari kiamat." Ali bin Abi Thalib yang saat itu berada di samping Umar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat." Umar pun menoleh ke arah putranya, Abdullah bin Umar, dan berkata, "Letakkanlah pipiku ke tanah, wahai anakku." Abdullah bin Umar berkata, "Aku merasa tidak tega, dan aku mengira bahwa ia berkata demikian karena pikirannya kacau." Umar pun berkata untuk kedua kalinya, "Letakkanlah pipiku ke tanah, wahai anakku." Ketika Abdullah bin Umar akan melakukannya, Umar tetap berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, "Letakkanlah pipiku ke tanah, wahai anakku, wahai anak yang sudah tidak beribu." Sontak Abdullah pun baru sadar bahwa ucapan ayahnya benar-benar timbul dari akal sehatnya. Abdullah kemudian meletakkan pipi Umar ke tanah. Abdullah bin Umar berkata, "Aku pun meletakkan pipinya ke tanah, hingga aku melihat ujung-ujung rambut jenggotnya tertiup angin di antara debu yang berhamburan. Aku menangis. Aku melihat tanah telah menempel di kedua matanya. Aku mendekatkan telinga ke arahnya untuk mendengarkan apa yang ia ucapkan. Aku mendengar ia berkata, 'Sungguh celakanya Umar, celaka pula ibunya jika Allah tidak mengampuninya.' Jika hati tidak merasa pedihnya kematian, maka maut. Jika hati tidak merasa pedihnya kematian, maka maut kan terasa remeh dan hina. Sejatinya maut itu akan menghimpun manusia lalu menyebarkannya ke surga atau neraka." Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan meninggal karena dibunuh saat membaca Al-Quran. Saat darah segarnya menetes pada sakratul maut, ia berucap La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, hamba memohon pertolongan kepadamu dalam segala urusan, dan hamba memohon kesabaran atas musibah yang mendera. Mereka semua didera pedihnya maut dan sakitnya sekarat. Padahal mereka adalah para sahabat yang setia, rekan-rekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta, khalifah seluruh umat Islam, dan orang-orang yang telah dijanjikan surga. Lantas bagaimana dengan kita jika kematian menghampiri? Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Muawiyah bin Abu Sofwa, Muawiyah bin Abu Sofyan. Ketika maut menghampiri, Muawiyah berkata, "Dudukkanlah aku." Ia pun didudukkan. Maka Muawiyah bertasbih dan berzikir kepada Allah. Ia menangis dan berkata kepada dirinya sendiri, "Kau baru ingat Rabbmu, Muawiyah, setelah dirimu pikun dan rapuh. Mengapa itu tidak terjadi pada saat masih muda, segar bugar?" Sontak Muawiyah menambah keras tangisnya. Ia berkata, "Ya Rob, kasihanilah orang tua penuh dosa ini yang memiliki watak kasar. Ya Allah, sedikitkanlah ketergelincirannya dan ampuni kesalahannya. Murahkan kebijaksanaanmu terhadap manusia yang tidak mengharap selain kepadamu, tidak merasa yakin kecuali hanya kepadamu." Abu Hurairah Abu Hurairah menangis terseduh-seduh saat ia jatuh sakit. Ia pun ditanya, "Apakah yang membuatmu menangis?" Ia menjawab, "Aku tidak menangisi dunia kalian ini, namun aku menangisi masa setelah perjalanan mautku dan sedikitnya perbekalanku. Sungguh aku berada di ketinggian yang akan meluncur dengan cepatnya ke surga dan neraka, dan aku tidak tahu manakah yang akan diberikan kepadaku." Umar bin Abdul Aziz. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, istri Umar bin Abdul Aziz berkata, saat Umar sakit, yang menjadi penyebab kematiannya adalah aku mendengar ia berkata, "Ya Allah, samarkanlah kematianku atas mereka, kendati hanya beberapa saat." Pada saat hari Umar meninggal, aku beranjak dari sisinya lalu duduk di bagian rumah yang lain. Antara aku dan Umar ada sebuah pintu. Umar berada di sebuah kubah. Aku mendengar Umar membaca firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Qasas ayat 83. Ia lalu terdiam. Aku tidak mendengar gerakan atau ucapan. Aku berkata kepada pelayan laki-laki Umar, "Lihatlah, apakah ia tertidur?" Tatkala pelayan itu masuk, ia berteriak. Aku pun melompat. Ternyata Umar sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Alangkah cepatnya saat-saat maut itu datang kepada kita. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka kematian itu
akan menemui kamu. Al-Jumu'ah ayat 8. Ya, kemanapun kita pergi, meski kita telah bersembunyi, maut akan menghampiri kita. Kapanpun, andai ada yang mengatakan bahwa maut akan datang setelah ratusan tahun, toh kita juga pasti akan merasakan sedih dengan berkurangnya umur, meski hanya sehari. Sebab itu berarti kita semakin mendekat pada ajal. Lantas, mau bagaimana jika jatah umur kita berkurang dari 100 tahun hanya 60 tahun? Bahkan sangat mungkin nyawa kita dicabut saat kita masih sangat muda atau kurang dari itu. Yang menjadi pertanyaan terbesar, manakah persiapan bekal untuk perjalanan panjang itu? Setelah perjalanan itu, yang ada hanyalah pertanyaan interogatif di dalam liang kubur yang sempit diiringi ketakutan dan kengerian hari kiamat. Menuju kemanakah kita, surga atau neraka? Safwan bin Salim berkata, kematian adalah peristirahatan bagi orang mukmin dan berbagai beban dunia. Sofwan bin Salim berkata, kematian adalah peristirahatan bagi orang mukmin dari berbagai beban dunia. Namun kematian juga memiliki kepedihan dan kesedihan. Setelah mengatakan hal itu, kedua mata Sofwan pun meneteskan air mata. Sadaqallahul azim.